Latar belakang keluarga Ki Hajar Dewantara. Lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam pendidikan seseorang. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Soyaningrat pada 2 Mei 1889. Ia berasal dari keluarga bangsawan Kacilipaten Pura Pakualaman, Yogyakarta. Raden Soyaningrat adalah putra keempat dari Pangeran Sriyaningrat, putra sulung dari Paku Alam III. Ibunya bernama Raden Ayu Sadia yang merupakan keturunan Nyai Agen Serang. Keturunan Sunan Kalijaga, ia menikah dengan sepupunya, Raden Ajen Sutarlina yang dikenal sebagai Nyi Hajra Dewantara. Latar belakang pendidikan Raden Mas Suwardi Soyaningrat meneruskan pendidikan agama dari pesantren di bawah asuhan KH Abdurrahman. KH Abdurrahman menjulukinya sebagai jembatan ilmiah yang mampu menghimpun pengetahuan yang luas. Raden Mas Suwardi Soyaningrat kemudian melanjutkan pendidikan dasar di ELS Europese Leger School yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah dasar ELS awalnya ditunjukkan bagi warga Belanda di Hindia Belanda, tetapi kemudian memberikan kesempatan belajar kepada orang pribumi dan keturunan asing. Setelah lulus dari ELS, Raden Mas Suwardi Soyaningrat melanjutkan ke sekolah Belanda lainnya, lalu belajar di Latte School selama 1 tahun sebelum pergi ke Stovia di Jakarta. Di Stovia, Raden Mas Suwardi Soyaningrat mendapat beasiswa karena kecerdasannya dan kemampuannya dalam bahasa Belanda. Pemerintah kolonia Belanda memberikan keistimewaan kepada bangsawan dan anak pegawai negeri untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Suwardi memanfaatkan fasilitas ini untuk meneruskan sekolah di Stovia dan mulai mengenal politik. Perjuangan khusus Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran meningkat di kalangan pergerakan nasional sebagai akibat dari kolonisme. Pemerintah kolonial cenderung mengabaikan pendidikan masyarakat setempat, sehingga pengajaran dianggap sebagai ancaman terhadap kedudukan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi bangsa jajahan untuk memperjuangkan hak atas pendidikan yang dihargai oleh Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dianggap sebagai kunci kemajuan suatu bangsa jajahan yang dapat mengancam sistem kasta yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Pengajaran bukan hanya untuk kalangan priai, tetapi untuk semua kalangan masyarakat bumi putra. Pandangan filosofis Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Montessori dan Tagore. Menurut Ki Hajar Dewantara, dianggap sebagai pembongkar dunia pendidikan lama dan pembangun aliran baru yang sesuai dengan kebudayaan dan adat kita. Mereka menilai bahwa pendidikan di Eropa terlalu menekankan intelektualitas, namun mengabaikan perasaan, hingga mengubah manusia menjadi mesin belaka. Ki Hajar Dewantara 1951 menekankan pentingnya mewujudkan cita-cita pendidikan dengan mematuhi azas taman siswa. Azas taman siswa yang pertama adalah pendidikan sebagai usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan tuntutan bagi pertumbuhan jiwa dan raga anak-anak agar kelak mampu bertahan dari segala pengaruh yang mengelilingi hidupnya, maju lahir serta batinnya menuju ke arah adab kemanusiaan. Azas kedua yaitu kodrat hidup. Manusia menunjukkan adanya segala kekuatan sebagai bekal hidupnya, perlu dipelihara sehingga dapat dicapai keselamatan dalam hidupnya, lahir maupun batin, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakatnya. Azas ketiga adalah adab kemanusiaan, mengandung arti keharusan serta kesanggupan manusia untuk menuntut kecerdasan dan keluhuran budi pekerti dirinya serta bersama-sama dengan masyarakat yang berada dalam satu lingkaran alam dan zaman, menimbulkan kebudayaan bersama yang mempunyai corak khusus tapi tetap berdasar atas adat manusia sedunia.
didiknya terciptalah alam dirinya, alam kebangsaan, dan alam manusia yang saling berhubungan karena memiliki dasar yang sama. Azas yang keempat yaitu kebudayaan sebagai budi dan hasil perjuangan manusia terhadap kekuatan alam dan zaman, membuktikan kemampuan manusia untuk mengatasi segala rintangan dalam hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup bersama yang bersifat tertib dan damai. Azas kelima adalah kemerdekaan, merupakan syarat mutlak dalam setiap usaha pendidikan yang berdasarkan keyakinan bahwa manusia karena kodratnya sendiri dan hanya terbatas oleh pengaruh-pengaruh kodrat alam serta zaman dan masyarakat dapat memelihara dan memajukan, mempertinggi dan menyempurnakan hidupnya sendiri. Azas yang keenam, bahwa segala usaha kebudayaan, maka setiap pendidikan wajib memelihara dan meneruskan corak warna dan garis hidup yang terdapat dalam setiap aliran kebatinan dan kemasyarakatan untuk mencapai keluhuran dan kehalusan hidup dan menghidupkan menurut masing-masing aliran yang menuju ke arah adab manusia. Azas ketujuh, pendidikan dan pengajaran rakyat sebagai usaha untuk mempertinggi dan menyempurnakan hidup dan menghidupkan rakyat adalah menjadi kewajiban negara dan harus dilakukan sebaik-baiknya oleh pemerintah dengan memperhatikan kekhususan dan keistimewaan yang berhubungan dengan hidup kebatinan serta memberikan kesempatan pada setiap warga negara untuk menuntut kecerdasan budi, pengetahuan, dan kepandaian yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka yang sebelumnya dikenal sebagai kurikulum prototipe adalah kerangka kurikulum baru yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kurikulum ini cenderung untuk menjadi kurikulum yang lebih fleksibel, fokus pada materi esensial, dan mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik. Mengapa kurikulum merdeka diperlukan? Kurikulum merdeka diluncurkan dengan beberapa tujuan, antara lain memulihkan pembelajaran yang terdampak oleh pandemi COVID-19, menyederhanakan beban pembelajaran peserta didik dengan fokus pada materi esensial, memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembang karakter dan kompetensi peserta didik, memberikan kebebasan berlayar yang lebih fleksibel kepada peserta didik, mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana sih kurikulum merdeka diterapkan? Kurikulum merdeka diterapkan secara bertahap, mulai dari TK, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10 pada tahun ajaran 2022 sampai 2023. Yang pertama, adapun fokus pada pengembangan karakter dan kompetensinya, yaitu kurikulum merdeka tidak hanya fokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan karakter, misalnya gotong royong, kejujuran, dan keberanian, serta kompetensi, misalnya berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif. Yang kedua, lebih fleksibel. Sekolah memiliki kebebasan untuk memilih materi pembelajaran, waktu belajar, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing. Yang ketiga, berfokus pada materi esensial. Kurikulum merdeka hanya memuat materi pelajaran yang esensial dan mendasar untuk dipelajari oleh peserta didik. Yang keempat, memperkuat pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kurikulum merdeka mengintegrasikan pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler sehingga peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Adapun filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan trilogi pendidikan dan Among menjadi landasan
penting dalam pengembangan kurikulum merdeka. Trilogi pendidikan terdiri dari yang pertama, kemerdekaan. Peserta didik diberi kebebasan untuk berkembang sesuai dengan kodrat dan kemampuan masing-masing. Yang kedua, kemandirian. Peserta dididik untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Yang ketiga, kebudayaan. Pendidikan harus berlandaskan pada kebudayaan bangsa Indonesia. Di antaranya adalah sebuah sistem pendidikan yang tekanan pada keterlibatan semua pihak dalam proses pembelajaran, yaitu guru, orang tua, dan masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik. Kurikulum merdeka dirancang untuk fokus pembelajaran pada peserta didik dan kebutuhan belajarnya. Yang kedua, menyeluruh. Kurikulum merdeka tidak hanya fokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan karakter, kompetensi, dan keterampilan lain yang dibutuhkan peserta didik untuk berkembang menjadi individu yang utuh dan berkualitas. Yang ketiga, fleksibilitas. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk memilih materi pembelajaran, waktu belajar, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing. Yang keempat, proyek berbasis. Kurikulum merdeka mendorong pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Beberapa aliran filsafat pendidikan dan apakah ada relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Filsafat pendidikan adalah studi tentang tujuan, metode, dan nilai-nilai pendidikan. Terdapat berbagai aliran filsafat pendidikan yang berbeda-beda, masing-masing dengan penekanan dan pandangan yang berbeda-beda pula tentang pendidikan. Relevansinya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara banyak memiliki kesamaan dengan beberapa aliran filsafat pendidikan, khususnya progresivisme dan pragmatisme. Beliau menekankan pada pendidikan yang berpusat pada anak didik, pengalaman belajar, dan kebermanfaatan pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh kesamaan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan aliran filsafat pendidikan. Penekanan pada peserta didik. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak didik dan kebutuhan belajarnya. Hal ini sejalan dengan progresivisme yang tekan pada pengalaman belajar peserta didik. Pengalaman belajar. Ki Hajar Dewantara pentingnya pengalaman belajar dalam proses pendidikan. Beliau mengemukakan bahwa anak didik harus belajar melalui kegiatan yang nyata dan bermakna. Hal ini sejalan dengan pragmatisme yang tekanan pada kegunaan dan konsekuensi pendidikan. Kebermanfaatan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus bermanfaat bagi kehidupan. Beliau mengemukakan bahwa pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk menjadi individu yang berkarakter dan berkompetensi untuk menghadapi masa depan. Hal ini sejalan dengan pragmatisme yang tekan pada kegunaan dan konsekuensi pendidikan. Meskipun pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki banyak kesamaan dengan aliran filsafat pendidikan lain, beliau tidak dapat dicantumkan dalam satu aliran tertentu. Pemikiran beliau memiliki keunikannya sendiri yang berlandaskan pada budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Kesimpulannya yaitu Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Perjuangannya yang sangat gigih dan pemikirannya yang visioner telah membawa perubahan besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Warisan Ki Hajar Dewantara harus
dilestarikan dan dikembangkan untuk mewujudkan cita-citanya tentang pendidikan yang mencerdaskan dan memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara merupakan sebuah khazanah berharga dalam dunia pendidikan Indonesia. Pemikiran beliau masih relevan hingga saat ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan pendidikan yang lebih baik di masa depan.